Yun Jiyong diikat dan dibawa ke hadapan Raja Yihon. Raja ini adalah tiran terburuk yang memegang kekuasaan mutlak. Akan tetapi, ia memiliki indera perasa yang luar biasa. Jin Yong diadili di hadapan seluruh menteri dan berharap agar dia diberi hukuman karena telah menyajikan makanan aneh untuk raja. Namun, tanpa diduga, raja justru membuat keputusan yang membuat Jiyong pun terkejut, yaitu dengan menjadikannya kepala koki di istana. Hal itu tidak lumrah karena Jiyong seorang wanita yang seharusnya menjadi kepala koki itu adalah laki-laki. Namun, raja memberikan perintah mulai hari ini, Jiyong harus memasak setiap hari untuknya. Jika masakan Jiyong tidak sesuai dengan seleranya, maka Jiyong akan dijatuhi hukuman mati. Jiyong tak punya pilihan lain selain menyetujui perintah raja. Flashback sebelum hal ini terjadi, ternyata Ji-young adalah koki dari masa depan. Ia baru saja mengikuti kompetisi masak di Prancis dan bahkan menjadi pemenang dalam kompetisi itu. Setelah kemenangannya, Ji-young akan kembali ke Korea. Dalam perjalanannya, ia membawa buku catatan sejarah titipan dari ayahnya. Hari di mana kepulangan Ji-young bertepatan saat terjadinya gerhana matahari total. Saat akan menyaksikan fenomena alam itu, tanpa sengaja teman sebangkunya di pesawat menjatuhkan minuman ke tasnya dan mengenai buku sejarah itu. Disinilah di saat Jiong membersihkan buku itu, tanpa sengaja Jiong membaca kalimat yang bertuliskan Mangun Rock dan saat ia membuka buku itu, ternyata buku itu tentang masakan. Jiong membaca pesan-pesan yang ada di buku itu dan ia melihat sebuah pesan dan membacanya. Teruntuk yang tersayang, jika suatu saat kau membaca ini, semoga kau kembali ke sisiku. Setelahnya, secara tiba-tiba, Jiyong pun terguncang seperti habis membaca mantra. Meskipun ia terus berteriak meminta bantuan, semua orang yang ada di sekitarnya tidak mendengar suaranya. Buku itu mengeluarkan cahaya dan seolah-olah Jiyong masuk ke dalam buku itu. Jiyong terbawa dan jatuh ke dalam hutan, lalu terperangkap dalam sebuah jaring penangkapan hewan. Ia pun tak sadarkan diri. Tidak jauh dari sana, Raja Yihon beserta pengawalnya sedang berburu. Ia dengan semangat berburu bahkan sampai larut malam dan tidak menghiraukan saat Kasimnya menyuruh untuk kembali ke istana, apalagi sedang ada ritual di istana. Pengawalnya juga memberitahu bahwa akan terjadi gerhana matahari total, dan ketika raja mengabaikan acara ritual, maka akan muncul Guinyo atau hantu wanita. Di sisi lain, Jiong sudah sadar dari pingsannya, namun ia masih belum menyadari sedang berada di zaman Joseon. Ia bertemu dengan raja yang sedang berburu. Raja menganggapnya sebagai Ginyo dan berusaha memburunya. Mereka sama-sama sedang kebingungan dan saling menebak identitas satu sama lain. Raja menganggap Jiyong sebagai hantu wanita karena ia muncul di saat yang bersamaan dengan gerhana matahari total. Sedangkan Jiyong menganggap Raja adalah seorang aktor yang sedang melakukan syuting drama sejarah. Yihon sama sekali tidak mengerti ucapan Jiyong dan menjadi murka. Ia memanah tas Jiyong sampai terjatuh ke jurang. Sekian lama mereka berselisih, raja semakin menganggapnya sebagai pemberontak karena berani melontarkan kata-kata yang kasar kepadanya. Namun secara tiba-tiba datang seseorang yang meluncurkan panahnya dan mengenai dada raja. Yihon dan Jiyong pun terjatuh dari tebing. Jiyong masih tidak menyangka apa yang terjadi di hadapannya adalah kenyataan, bahwasanya ia benar-benar melihat sebuah panah yang menancap di dada seseorang. Jiong pun membantu menghentikan pendarahan Yihon dengan salep yang terbawa di sakunya. Saat raja tersadar, ia murka dan menganggap Jiong ini sebagai pemberontak. Meskipun Jiong berkata bahwa dia justru membantu Yihon, tapi raja ini tetap tidak percaya. Perkelahian di antara mereka pun terjadi. Jiong menghantukkan kepalanya sehingga membuat Yihon pun pingsan. Jiong tak tega meninggalkan raja sendirian. Ia mengikat raja dan membawanya seperti seorang sandera. Raja sempat memberikan tawaran kepada Jiong untuk melepaskannya dan akan memberikannya anugerah kerajaan. Mendengar itu, Jiong menganggapnya orang gila.
Sampai malam pun tiba, mereka tiba di sebuah rumah. Yihon kenal dengan tempat ini. Ia mengatakan bahwa semua yang ada di negeri ini adalah miliknya. Ternyata rumah itu adalah tempat pemburuan dia yang biasa ia singgahi. Jiong menjelaskan dari sejarah yang telah dibacanya, ia tahu bahwa raja menggusur rumah dan mengusir orang-orang untuk mengosongkan lahannya, lalu memasang tanda batas daerah terlarang. Jiong juga memberitahu dari buku sejarah yang dibacanya bahwa Chehong membawa semua wanita di Joseon untuk ditawarkan kepada raja. Ia juga mengatakan bahwa Yihon itu adalah tiran terburuk yang memerintah dengan sesuka hatinya dan hanya menyiksa rakyatnya. Namun Yihon tetap tak mengerti bahwa yang dibicarakan Jiyong adalah tentang dirinya. Jiyong pun mengganti bajunya yang basah dan mencari sesuatu untuk dimakan. Di sini ia tidak menyangka bahwa ada seseorang yang bersembunyi di dalam rumah. Jiyong ternyata memakai bajunya. Di sini mereka pun berkenalan. Wanita itu bernama Gilgem. Jiong tetap tak percaya walaupun wanita ini mengatakan bahwa mereka sedang di Joseon. Jiong masih tak percaya dengan kata-katanya, namun ia memilih untuk memenuhi rasa laparnya terlebih dahulu. Ia pun masak dengan bahan seadanya. Dan tentu saja Jiong memasak makanan masa kini yang sama sekali tidak ada di zaman Joseon. Ketika merasakan masakan Jiong, Yihon ini teringat akan kenangannya bersama ibunya ketika masih kecil. Ia sungguh takjub dengan kelezatan masakan Jiong. Setelah makan, Yihon tertidur. Jiyong dan Gilgem pergi menuju tebing untuk mencari tas Jiyong. Di tengah perjalanan, mereka singgah sebentar di sungai untuk membersihkan diri. Di saat yang bersamaan, Raja ditemukan oleh para pengawalnya. Sebelum kembali ke istana, Raja membakar rumah persinggahan mereka. Raja dan pengawalnya pun berusaha mencari Jiyong dan Gilgem. Jiong dan Gilgem ternyata tertangkap oleh kelompok Chehong yang sedang mencari para wanita untuk dibawa ke istana dan dijadikan selir. Mereka pun dibawa dan dikurung di kantor gubernur. Sampai disinilah Jiong sadar bahwa ia benar-benar kembali ke masa lalu. Para sandera wanita ini dibagi menjadi dua kelompok, kelompok yang tua dan yang masih muda. Jiong yang mengaku berumur 27 tahun terpilih untuk kelompok yang lebih tua. Ia ditugaskan ke dapur untuk menyajikan hidangan dengan 9 lauk yang akan disuguhkan kepada pejabat tinggi. Jiong melakukan negosiasi kepada pejabat itu jika pejabat itu menyukai masakan mereka. Mereka harus membebaskan semua para sandera termasuk dirinya. Pejabat ini yang merupakan anak gubernur Hong, ia pun menyetujuinya. Jiong dan yang lainnya saling membantu untuk menyelesaikan hidangan mereka. Tentu saja, keterampilan memasak Jiong membuat para sandera pun ikut takjub. Ternyata hidangan Jiong ini akan disajikan untuk Im Song Jae yang merupakan kepala sekretaris kerajaan pilihan raja sekaligus pengawas dari Chehong. Im Song Jae ini terkenal suka menghancurkan keluarga bangsawan agar bisa membawa putri mereka ke istana. Mereka selalu mencari kesalahan atas hidangan yang disajikan kepada mereka. Bahkan terkadang mereka melakukan kecurangan demi terlaksananya keinginan mereka. Sama seperti saat ini, tanpa mencicipi makanan Jiong, ia langsung berkata kalau hidangan ini tidak layak untuk dimakan karena hanya sekedar potongan daging dan sangat mengecewakan. Hal itu membuat Gubernur Hong tak enak hati. Mendengar hal itu, anak Gubernur Hong ini memanggil seluruh koki dan ia memerintahkan agar mereka diberi hukuman. Jiong melihat bahwa hidangannya sama sekali tidak disentuh. Jiong dengan berani mengatakan bahwa tidak adil jika mereka dihukum tanpa mencicipi hidangannya terlebih dahulu. Mendengar ucapan Jiong, Im Song Jae ini menjadi murka. Ia membawa Mi Hyang yang merupakan cucu dari gubernur dan menyanderanya. Ia pun melakukan negosiasi. Jika hidangannya layak untuk dimakan, maka mereka akan pergi dengan tenang. Namun jika sebaliknya, maka gubernur harus mengizinkan mereka membawa cucunya. Im Song Jae dan ayahnya pun mencicipi hidangan Jiong. Ternyata mereka merasakan kelezatan yang tidak pernah mereka rasakan. Mereka merasakan lembutnya daging dan bumbu alami yang dibuat oleh Jiong.
Namun karena niat jahatnya, ia berpura-pura kecewa dan mengatakan bahwa ini hanyalah daging rebus biasa. Mendengar itu, Gubernur Hong pun merasakan sendiri hidangannya, dan ia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Di sini, Gubernur Hong merasa dibohongi dan menyadari niat jahat dari Im Song Jae. Gubernur Hong ini pun marah dan mengarahkan pedang kepadanya, namun ditahan oleh anaknya. Anaknya memerintahkan lagi agar semua koki dihukum. Namun tiba-tiba saja raja datang menghentikan hukuman itu. Disinilah Jiong melihat secara langsung dan menyadari orang yang pernah berselisih dengannya benar-benar Raja Joseon. Ia pun teringat akan semua hal bodoh yang pernah dilakukannya pada raja. Raja juga mencicipi hidangan yang dibuat oleh Jiong, dan sesuai harapan Jiong, raja yang memiliki indera perasa yang tajam sangat menyukai hidangannya. Raja sangat takjub dengan kelezatan yang baru pertama kali dirasakannya. Ia bahkan tak berhenti memakannya. Raja Yihon juga akhirnya percaya ucapan Jiong yang mengatakan bahwa dia adalah seorang koki. Ia merasa tersanjung jika orang terhormat seperti raja menyukai masakannya. Jiong bahkan pandai melontarkan kata-kata pujian bahwa raja memiliki selera yang luar biasa. Semua pujian Jiong berhasil membuat raja luluh. Raja pun menanyakan nama dan umur Jiong. Raja Yihon terkejut dengan usia Jiong yang sudah tua tapi belum menikah. Jiong mengatakan ia bukan dari orang sini, tapi dia datang dari 500 tahun di masa depan. Mendengar ucapan Jiong, semua orang tertegun dan menganggapnya orang gila. Tapi walaupun begitu, ia tidak peduli, ia hanya ingin dibebaskan. Negosiasinya terhadap raja ini tidak berhasil. Raja justru mengatakan bahwa Jiong harus dikurung dan besok pagi ia harus ikut bersamanya ke istana. Jiong dan Gilgam kembali dikurung di dalam penjara. Di sisi lain, raja memerintahkan Im Song Jae untuk membebaskan seluruh sandera dan juga cucu gubernur Hong. Saat bersamaan, anak gubernur Hong membebaskan Jiong dan Gilgam. Jiong dan Gilgam memanfaatkan kesempatan untuk berlari. Mereka menuju tebing untuk menemukan tasnya, karena menurut Jiong buku itulah yang akan membuatnya kembali ke asalnya. Namun raja berhasil menemukan mereka. Jiong menjelaskan bahwa ia ingin menemukan buku yang bertuliskan Mangunrok karena buku itulah yang membuatnya menjelajah sampai ke dinasti Joseon. Raja hanya menganggap ucapan Jiong ini sebagai lelucon dan alasan yang aneh. Raja meminta pengawalnya untuk menemukan tasnya, dan setelah berhasil mendapatkan tasnya, raja ini justru tidak senang melihat Jiong senang. Ia justru melemparkan kembali tas Jiong ke dalam jurang. Jiong emosi sampai keceplosan dan memaki raja dengan ucapan yang kurang ajar. Jiong pun mencoba meredam amarahnya dan mengatakan ia akan melakukan apapun perintah raja asalkan raja mau mengambilkan tasnya. Namun paginya Jiong dan Gilgam tetap dibawa ke istana. Berita kepulangan raja yang membawa Guinyo sudah tersebar di seluruh penjuru istana. Bahkan berita itu sampai ke telinga ratu yang merupakan selir dari raja. 7 tahun sebelum menjadi ratu, Kang Mokju ini adalah seorang pelacur. Ibunya menjualnya kepada cendekiawan, namun kemudian ia membunuh cendekiawan tersebut. Lalu ia dimanfaatkan oleh Pangeran Jason untuk merayu Yihon demi membalaskan dendamnya. Pangeran Jason ini berniat untuk menyingkirkan Raja Yihon. Ratu langsung menyambut raja dengan pelukan. Raja dengan bangga menunjukkan kepada ratu Ginyo yang dibawanya ke istana. Jiong pun melihat secara langsung Ratu Kang Mokju. Di dalam sejarah diceritakan sebagai wanita yang paling jahat di Joseon. Ratu pun memberikan tatapan mematikan pada Jiong. Dalam hatinya, ia menduga bahwa raja pasti menyukai Jiong.